と俺が諦めるの諦めろ螺旋丸。 Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Nah, pada video kali ini, sebelum kita membahas alur cerita dari anime Naruto sampai Shippuden, terlebih dahulu, admin ingin membahas beberapa arc yang dinilai sebagai arc terbaik dari cerita Naruto. Ya, salah satunya adalah arc Invasi Pain, di mana menurut para fans anime tersebut bahwa arc Invasi Pain menjadi arc paling ikonik atau terbaik dari semua arc yang ada di cerita Naruto Shippuden. Penasaran dengan alasannya? Yuk simak baik-baik videonya. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Dan berikut alasan mengapa arc Invasi Pain sebagai arc terbaik di Naruto Shippuden versi Tokunime. 1. Pengorbanan besar sang guru. Arc Invasi Pain dimulai dari perjalanan Jiraiya yang merupakan guru dari Naruto untuk menyelidiki mengenai pemimpin dari Akatsuki yang keberadaannya diisukan berada di desa hujan, yaitu Amegakure. Dalam misi tersebut, Jiraiya berhasil menemukan keberadaan dari Pain yang ternyata merupakan mantan murid dari Jiraiya. Dalam pertemuan tersebut, Jiraiya merasa kecewa karena mantan muridnya telah mengambil jalan yang salah, yaitu menciptakan organisasi jahat yang disebut dengan Akatsuki. Nah, selain itu juga, dalam pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya, Jiraiya menunjukkan kekuatan penuhnya yang disebut dengan Sage Mode, sehingga dalam pertarungan tersebut, Jiraiya mulai memahami rahasia di balik kekuatan dari keenam Pain. Walaupun pada akhirnya, ia berhasil dikalahkan oleh Pain. Akan tetapi, pengorbanan dari Jiraiya telah memberikan informasi penting mengenai rahasia Pain, yang pada akhirnya, hal tersebut memberikan peluang bagi Naruto untuk bisa mengalahkan Pain. Sosok dari Jiraiya merupakan guru terbaik bagi kehidupan Naruto karena ia memiliki peran penting dalam perjalanan Naruto sebagai seorang shinobi. Ia tidak hanya mengajarkan mengenai jutsu-jutsu kuat terhadap Naruto, namun ia juga banyak memberikan mengenai pelajaran hidup kepada Naruto, sehingga pada awalnya Naruto yang mengetahui kabar kematian gurunya, ia merasakan perasaan yang sangat sedih karena ia sudah menganggap Jiraiya sebagai ayahnya sendiri. Pengorbanan dari Jiraiya dalam arc Invasi Pain ini memberikan kontribusi besar terhadap diri Naruto untuk terus berkembang, yang akhirnya membuat Naruto lebih kuat secara mental karena ia memahami perasaan kehilangan dan rasa sakit. Selain itu juga, hal tersebut telah membuat Naruto semakin dewasa sehingga dalam pertarungan melawan Pain, ia bisa mengakhiri pertarungan tersebut dengan baik, yang artinya ia menang bukan untuk balas dendam, akan tetapi arti kemenangannya adalah memutuskan rantai kebencian antara dirinya dengan Pain. Kedua, hancurnya desa Konohagakure. Pain yang merupakan ketua dari Akatsuki datang ke desa Konoha dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengambil kekuatan Kyuubi yang ada dalam diri Naruto. Dalam usaha tersebut, Pain melakukan penyerangan besar-besaran dengan keenam Pain yang terdiri dari Tsurado, Chikusudo, Gekido, Nigendo, Jigokudo, dan Tendo. Sementara itu, peran dari Konan mencari informasi mengenai keberadaan dari Uzumaki Naruto. Semenjak kedatangan Pain ke desa Konoha telah mengakibatkan banyak kerusakan dan pertarungan melawan para shinobi dari desa Konohagakure. Selain itu juga, Kakashi yang bertarung melawan Pain, Tendo, dan Tsurado dibuat kewalahan hingga akhirnya ia harus mati karena kehabisan cakra setelah melawan kedua Pain tersebut. Nah, dalam bagian ini, Pain benar-benar menunjukkan kekuatannya yang membuat Konohagakure tidak berdaya, sehingga akhirnya Pain mengakhiri desa tersebut dengan serangan terkuatnya yang dilakukan oleh Pain Tendo, yaitu Shinra Tensei. Hal tersebut membuat desa Konoha hancur seketika dan para shinobi serta para penduduk desa Konoha banyak yang tewas akibat serangan jutsu tersebut. Menurut admin, bagian ini merupakan salah satu bagian epik karena diperlihatkannya sosok Pusu yang benar-benar kuat dan memberikan sebuah teror yang besar. Selain itu juga, dalam bagian ini, kita sebagai penonton merasakan bahwa hal tersebut bisa menjadi akhir dari kisah cerita Naruto Shippuden karena diperlihatkannya desa Konohagakure yang dibuat hancur oleh serangan dari Pain. Ketiga, pertarungan Naruto Sage Mode melawan Pain. Kemunculan Naruto setelah desa Konohagakure dihancurkan oleh Pain merupakan salah
satu bagian terbaik dalam arc ini, karena kita menyaksikan bagaimana kedatangan dari sosok Naruto benar-benar digambarkan sebagai seorang pahlawan yang siap bertarung dan menjadi harapan terakhir dalam mengalahkan musuhnya, yaitu Pain. Dalam pertarungan besar ini menunjukkan bagaimana sosok Naruto sudah berkembang pesat baik secara fisik dan mental. Ia bertarung dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Naruto bertarung bagaikan seorang pro. Ia menganalisis dan menciptakan peluang untuk menang. Selain itu juga, pertarungan tersebut menjadi pertarungan terbaik karena bertemunya dua sosok murid dari guru yang sama, yaitu antara Naruto dan Pain. Dengan kekuatan barunya, yaitu Sagemode, telah membuat Naruto berhasil memberikan perlawanan terhadap Pain, sehingga ia berhasil mengalahkan satu persatu dari Pain, hingga akhirnya menyisakan satu Pain, yaitu Pain Tendo. Keempat, pernyataan dan pengorbanan Hinata. Naruto yang bertarung melawan Pain Tendo ternyata berhasil dibuat kewalahan oleh kekuatan dari Pain Tendo. Dalam keadaan tersebut, muncullah sosok dari Hinata yang berusaha untuk menolong Naruto, walaupun ia tahu kalau ia tidak mampu untuk bisa melawan Pain. Akan tetapi, di bagian ini, Hinata berusaha untuk menolong Naruto. Nah, di bagian ini pula, ternyata Hinata mengungkapkan perasaan dirinya terhadap Naruto, bahwa ia mengagumi Naruto semenjak ia masih kecil karena ia merasa bahwa Naruto lah yang telah memberikan semangat terhadap kehidupannya. Asli, menurut admin, bagian ini sangat romantis dan mengharukan karena secara tidak langsung, Hinata menyatakan perasaannya kepada Naruto dengan keinginannya untuk menolong dan membantu Naruto melawan Pain. Akan tetapi, di bagian ini pula, kita sebagai penonton merasakan apa yang Naruto rasakan, yaitu kemarahan dan kesedihan. Karena Pain dengan perasaan yang dingin, ia menyerang Hinata dan membuatnya terluka parah di hadapan Naruto. Sehingga hal tersebutlah yang akhirnya memicu kemarahan dan kebencian dari Naruto terhadap Pain, yang akhirnya membuat Naruto berubah menjadi mode Kyuubi ekor 6. Kelima, kebangkitan Kyuubi. Hal yang paling merinding dari arc invasi Pain ini, di saat Naruto semakin berubah ke bentuk bijunya, yaitu Kyuubi. Selama Naruto terus mengamuk dan dipenuhi dengan amarah serta kebencian, hal tersebutlah dimanfaatkan oleh Kyuubi untuk melemahkan puin jutsu yang menyegelnya, dengan cara terus-menerus memberikan sakra yang besar terhadap Naruto selama pertarungan melawan Pain Tendo. Hingga akhirnya kita menyaksikan bahwa wujud Kyuubi secara perlahan mulai muncul dengan ditandai munculnya ekor ke-8 yang mengartikan bahwa Kyuubi benar-benar akan bangkit kembali. Bahkan dalam situasi tersebut, Pain yang menggunakan jutsu terkuatnya yaitu Shibaku Tensei tidak mampu untuk mengurung Kyuubi yang mengamuk. Dalam keadaan seperti ini, admin merasakan kita sebagai penonton beranggapan bahwa ini adalah akhir dari kisah Naruto, karena Naruto benar-benar dalam keadaan terpuruk di mana ia sudah dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakberdayaan yang akhirnya membawa ia tenggelam dalam kegelapan yang mengantarkannya untuk membangkitkan Kyuubi. Keenam, pertemuan ayah dan anak. Wah, ini adalah bagian yang mengharukan menurut admin, karena pada sebelumnya Naruto dalam keadaan terpuruk ternyata ia diselamatkan oleh seseorang, yaitu Minato Namikaze yang merupakan Yondaime Hokage. Sebelum arc ini berlangsung, identitas dari Minato Namikaze adalah hal yang paling misterius dalam seri ini. Bahkan, Naruto hampir tidak mengetahui siapa sosok Hokage keempat tersebut. Dengan menggunakan segel 8 Trigam, Minato akhirnya dapat bertemu dengan Naruto dan mengungkapkan bahwa ia adalah ayah dari Naruto. Dalam pertemuan tersebut, Naruto benar-benar dibuat bingung apakah ia harus terharu atau bahagia karena ia akhirnya bertemu dengan ayahnya. Nah, dalam pertemuan tersebut, Minato menenangkan keadaan Naruto sekaligus ia memperbaiki segel biju milik Naruto, dan ia pun memberikan dukungan kepada Naruto bahwa ia percaya kepada Naruto bisa mengalahkan Pain dan mengakhiri rantai kebencian yang ada di dunia shinobi. Di saat yang bersamaan, terungkap juga bahwa ancaman terbesar di Akatsuki bukanlah Pain, melainkan seseorang yang memakai topeng. Berkat pertemuan tersebut, Naruto dapat menenangkan dirinya dan mendapatkan kekuatan serta keyakinan yang baru untuk bisa mengalahkan Pain. Ketujuh, pertemuan Naruto dengan Nagato. Akhirnya, Naruto bisa mengalahkan Pain dengan cara yang epik dan berhasil menemukan keberadaan pengguna Rinnegan yang asli, yaitu Nagato. Dalam pertemuan tersebut bisa dikatakan merupakan bagian penting dalam pengembangan karakter Naruto, karena ia dihadapkan dua pilihan antara balas dendam atau memaafkan Nagato. Nah, Naruto yang bertemu dengan Nagato, ia pun ingin memahami terlebih dahulu rasa sakit yang Nagato rasakan, yang merubah ia menjadi sosok seperti sekarang ini. Nagato pun menceritakan kisah masa lalunya kepada
kepada Naruto bahwa ada 3 faktor yang membuat ia menjadi sosok seperti ini, yaitu hancurnya desa dari Nagato, kematian kedua orang tuanya, dan kematian sahabat terbaiknya yaitu Yahiko. Setelah Naruto memahami rasa sakit dari Nagato, ia bisa memahami alasan dari Nagato, dan dalam pertemuan tersebut, Naruto menemukan jawaban mengenai arti kedamaian yang ditanyakan oleh Pain sebelumnya kepada Naruto. Ia pun menjelaskan bahwa ia akan melanjutkan perjuangan gurunya, yaitu Jiraiya, untuk mewujudkan kedamaian dengan menghapus rantai kebencian di dunia shinobi. Perkataan dari Naruto telah membuat Nagato sadar akan tujuan hidupnya yang dulu, karena perkataan Naruto adalah perkataan dari Nagato sendiri ketika ia menjelaskan arti kedamaian yang dicita-citakan olehnya kepada Jiraiya saat dulu. Pertemuan tersebut membuat Nagato teringat apa yang gurunya perjuangkan serta apa yang ingin Naruto capai. Lalu, diskusi diakhiri dengan jalan terakhir dari rasa sakit yang menghidupkan kembali penduduk Konohagakure dengan linya Tensei no Jutsu. 8. Naruto sang pahlawan Konohagakure. Sepanjang seri ini berlangsung, Naruto terus mengalami perkembangan dalam kepribadiannya dan juga kekuatannya. Namun, Naruto mengalami perkembangan yang lebih besar dari sebelumnya pada arc invasi Pain ini. Sebelumnya, Naruto selalu dikucilkan karena kekuatan ekor 9 yang disegel dalam tubuhnya. Namun, setelah ia berhasil mengalahkan Pain untuk pertama kalinya, Naruto akhirnya dianggap sebagai seorang pahlawan oleh penduduk desa. Arc ini mendefinisikan Naruto sebagai seorang pahlawan, di mana semua orang di desa mengakui dirinya dan perasaan Naruto kepada desanya. Arc ini dianggap sebagai arc terbaik dari cerita Naruto Shippuden oleh sebagian fans. Nah, itulah beberapa alasan yang menjadikan arc invasi Pain ini sebagai salah satu arc paling ikonik atau terbaik dalam series Naruto Shippuden. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.